Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi GTK 2023, Pengimbasan Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka oleh Sahren Harahap SAG MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 100710 Hiteurat. Pengimbasan Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka. Sejumlah sekolah di berbagai daerah kini telah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar sudah mulai diimplementasikan pemerintah sejak tahun 2022 silam. Kurikulum Merdeka merupakan langkah terobosan untuk membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan, sehingga peserta didik pun dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang karakteris, dan tujuan dari kurikulum Merdeka adalah pengembangannya ke arah penguasaan spiritual, keterampilan, karakter, fokus pada pembelajaran esensial serta pembelajaran yang fleksibel, sehingga menuntut Bapak Sahren Harahap untuk mengikuti program sekolah penggerak dengan harapan terlaksananya implementasi kurikulum merdeka semaksimal mungkin. Berikut ini adalah aksi nyata implementasi pengembangan kurikulum merdeka di SD 100710 Huteurat. Pengembangan spiritual. Pengembangan keterampilan. Kita namuni ona le sodai tora le pisang rauti manjul kon morani morai nadi dogle sibu adere on daun malaya pe jolo di banai pisang raut Pengembangan karakter. Dan pembelajaran yang esensial. Satu, dua, tiga, enam, sembilan, delapan. Siap, tepuk tangan untuk kelompok dulu. Dari mana satu? Aku lagi jelaskan. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif.
Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Dari itu, untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Praktik baik adalah pengalaman baik yang diangkat dari berbagai aktivitas dalam program pengembangan sekolah. Adanya praktik baik dalam pelaksanaan Merdeka Belajar dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan sekolah, proses pembelajaran, pengembangan kapasitas kepala sekolah, guru maupun siswa, serta bagi masyarakat secara lebih luas. Praktik baik juga memberikan peningkatan kemandirian, penanaman karakter Pancasila, dan memberikan motivasi belajar peserta didik. Praktik baik mendorong timbulnya inovasi dan kreativitas pada diri peserta didik, karena mereka merasa bebas untuk memilih dan mengeksplorasi berbagai sumber belajar dan budaya mereka masing-masing. Masyarakat juga termotivasi untuk berpartisipasi dalam pendidikan, karena sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan budaya dan melibatkan masyarakat dalam mendukung proses pembelajaran. Kurikulum ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Untuk itu, Bapak Sahren Harahap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka ini ke satuan pendidikan yang lainnya, agar kita sama-sama bersemangat dalam mengimplementasikan dari kurikulum Merdeka dengan cara melakukan penyebaran inovasi, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kapasitas guru, pembelajaran yang kolaboratif, dan mengatasi tantangan bersama-sama dalam dunia pendidikan dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Beberapa praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang telah dilaksanakan Bapak Sahren Harahap di SD Negeri 100.710 Hiteurat, yakni praktik langsung membuat TP, ATO, modul ajar, dan proyek, ragam pembelajaran kontekstual, menulis opini seperti program-program unggulan sekolah. Yang keempat, penerapan budaya positif di sekolah. Dalam hal strategi untuk pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, ada beberapa strategi yang dipakai Bapak Sahren Harahap untuk mensukseskan penerapan kurikulum Merdeka. Yang pertama, guru dan kepala sekolah harus belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum Merdeka dengan mengikuti seri webinar. IDB, rencana bagaimana mengimplementasikan. Nah, posisi guru, semua guru itu bukan mengajari mata pelajarannya,
semua guru menjadi fasilitator mendampingi peserta didik untuk menjalankan P5-nya. Jadi jelas duduknya ya, mau guru agama, guru olahraga, guru mata pelajaran, guru kelas, itu sama Bapak Ibu. Tugasnya ketika di P5, 30% itu mendampingi pelaksanaan P5. Makanya semua guru harus tahu mulai P5. Harus tahu mulai proyek dan tema apa yang diambil. Nanti diuraikan, ada tema itu kita bagi jadi proyek gitu ya. Nah itu nanti akan diuraikan lebih dalam. Proyek ini dikerjakan Bapak Ibu bukan hanya sekedar program atau kegiatan. Jadi bukan hanya program ya Bapak Ibu ya, bisa juga dalam bentuk kegiatan. Nah tema-tema sudah disusun, Bapak Ibu boleh ambil gitu ya. Lalu nanti itu temanya harusnya itu menjadikan memecah solusi untuk keadaan lingkungan. Ya, ketika merancang proyek tadi itu, lingkungan itu terjadi apa? Nah, apa sebenarnya yang mau kita jadikan proyeknya sehingga nanti siswa itu menjadi problem based learning. Maksudnya Yang ketiga, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka di dalam komunitas belajar. Yang keempat, guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan. Yang kelima, guru dan kepala sekolah memanfaatkan pusat layanan bantuan untuk mendapatkan informasi lebih. Yang keenam, guru dan kepala sekolah bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk implementasi kurikulum merdeka. Bapak Sahren Harahap mengaku senang menerapkan kurikulum merdeka. Menurutnya, esensi kurikulum tersebut sudah sejalan dengan kurikulum yang diterapkan di sekolahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.